Gejolak di Timur Timur tidak muncul secara tiba-tiba pada tahun 1975. Akar persoalan telah tertanam jauh sejak wilayah itu berada di bawah kekuasaan kolonial Portugal selama lebih dari 4 abad. Berbeda dengan wilayah Nusantara yang berada di bawah Belanda dan mengalami proses integrasi ekonomi serta administrasi yang relatif terpusat, Timor Timur berkembang dalam kondisi yang jauh lebih terisolasi. Portugal menjalankan pemerintahan kolonial dengan pendekatan terbatas, minim pembangunan infrastruktur, serta kurang membuka ruang pendidikan modern bagi penduduk lokal. Akibatnya, ketika gelombang dekolonisasi melanda dunia pada abad ke-20, Timor Timur berada dalam posisi yang rapuh secara politik, ekonomi, dan kelembagaan. Sejarah bukan sekadar kisah masa lalu. Ia adalah jejak peradaban tentang perjuangan, pengkhianatan, darah, dan harapan. Dari pertempuran besar yang mengguncang dunia, hingga kisah tersembunyi yang jarang terungkap, semua memiliki cerita yang menunggu untuk diceritakan kembali. Selamat datang di Lentera Masa Lalu. Menerangi masa lalu, memahami masa kini. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe, serta nyalakan loncengnya. Bersama Lentera Masa Lalu, mari kita bersama menelusuri sejarah. Perubahan besar terjadi pada tahun 1974, ketika Revolusi Anyelir meletus di Portugal. Kudeta tanpa pertumpahan darah itu menggulingkan rezim Estado Novo dan mendorong kebijakan dekolonisasi cepat terhadap wilayah-wilayah jajahannya, termasuk Timor Timur. Dalam waktu singkat, struktur kekuasaan kolonial yang sebelumnya mengontrol kehidupan administratif wilayah tersebut mulai ditarik mundur. Kekosongan kekuasaan pun terbentuk. Portugal belum sepenuhnya menyiapkan transisi politik yang stabil, sementara kelompok-kelompok lokal mulai bergerak membentuk organisasi politik dengan visi yang berbeda-beda tentang masa depan Timor Timur. 3 kekuatan utama kemudian muncul dalam dinamika politik tersebut. Union Democrática Timorense, UDT, pada awalnya mendorong otonomi bertahap dengan tetap menjalin hubungan dengan Portugal. Frente Revolucionaria de Timor-Leste Independente, atau Fretilin, mengusung gagasan kemerdekaan penuh dengan semangat nasionalisme yang kuat. Sementara itu, Asociación Popular Democrática Timorense, atau APODETI, mendukung integrasi dengan Indonesia. Perbedaan arah politik ini tidak hanya bersifat ideologis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, jaringan elit lokal, serta dinamika global perang dingin yang membelah dunia dalam blok-blok kekuatan. Situasi semakin memanas ketika hubungan antara UDT dan Fretilin memburuk. Awalnya kedua kelompok sempat membentuk koalisi untuk menghadapi ketidakpastian pasca kolonial. Namun ketidakpercayaan dan perebutan pengaruh memicu konflik terbuka pada Agustus 1975. Pertempuran bersenjata pecah di berbagai wilayah, menandai dimulainya perang saudara singkat namun berdampak besar. Dalam waktu relatif cepat, Fretilin memperoleh keunggulan militer dan menguasai sebagian besar wilayah, sementara banyak pendukung UDT melarikan diri ke wilayah Indonesia di Timor Barat. Konflik internal tersebut menciptakan arus tengungsi dan ketidakstabilan di perbatasan. Indonesia yang berbatasan langsung dengan Timor Timur melalui Provinsi Nusa Tenggara Timur memandang perkembangan ini sebagai persoalan strategis. Pemerintah Indonesia pada masa itu berada dalam konteks Orde Baru yang sangat menekankan stabilitas nasional dan kewaspadaan terhadap penyebaran komunisme. Fretilin oleh sebagian kalangan dianggap memiliki kecenderungan ideologis kiri, meskipun interpretasi ini masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan. Dalam situasi perang dingin, persepsi semacam itu memiliki dampak geopolitik yang signifikan. Pada 28 November 1975, Fretilin mendeklarasikan kemerdekaan Republik Demokratik Timor-Leste. Deklarasi ini dilakukan di tengah kondisi keamanan yang belum stabil dan tanpa pengakuan luas dari komunitas internasional. Beberapa hari kemudian, kelompok pro-integrasi yang didukung oleh elemen anti-Fretilin mengeluarkan deklarasi tandingan yang meminta integrasi dengan Indonesia. 2 klaim legitimasi tersebut memperumit posisi Timor Timur di mata dunia dan membuka ruang intervensi yang lebih besar.
Selain faktor ideologi dan keamanan, pertimbangan regional turut memainkan peran penting. Kawasan Asia Tenggara pada dekade 1970-an masih dibayangi konflik di Vietnam, Kamboja, dan Laos. Indonesia berupaya menjaga kawasan agar tidak menjadi arena perebutan pengaruh kekuatan besar. Kekhawatiran bahwa Timur Timur dapat menjadi titik masuk pengaruh asing di selatan Indonesia menambah urgensi bagi Jakarta untuk mengambil sikap tegas. Diplomasi dilakukan secara intensif, namun perkembangan di lapangan bergerak cepat. Di sisi lain, kondisi sosial ekonomi masyarakat Timur Timur saat itu berada dalam situasi sulit. Infrastruktur terbatas, akses layanan kesehatan dan pendidikan minim, serta ketergantungan pada sektor pertanian tradisional membuat masyarakat rentan terhadap dampak konflik. Ketika perang saudara pecah, distribusi pangan terganggu dan mobilitas warga terhambat. Ketidakpastian politik menciptakan ketegangan antar komunitas, bahkan hingga ke tingkat desa. Portugal sendiri berada dalam posisi lemah untuk mengendalikan situasi. Pemerintah transisi di Lisboa menghadapi persoalan domestik yang kompleks dan tidak memiliki kapasitas militer maupun politik yang memadai untuk mengembalikan stabilitas di Timur Timur. Akibatnya, proses dekolonisasi berlangsung tanpa kerangka penyelesaian yang jelas. Kekosongan otoritas inilah yang menjadi pemicu utama eskalasi konflik. Menjelang akhir 1975, ketegangan di wilayah tersebut semakin meningkat. Perbatasan menjadi area sensitif dengan berbagai laporan infiltrasi dan bentrokan bersenjata. Komunikasi diplomatik antara Indonesia, Portugal, dan pihak-pihak lain tidak menghasilkan solusi konkret dalam waktu singkat. Di tengah dinamika tersebut, keputusan besar yang akan mengubah sejarah kawasan sedang dipertimbangkan. Gejolak politik, persaingan ideologi, ketidakpastian dekolonisasi serta konteks Perang Dingin membentuk latar belakang kompleks bagi peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Operasi Seroja. Situasi ini bukan sekedar konflik lokal, melainkan pertemuan berbagai kepentingan nasional dan internasional dalam satu wilayah kecil yang memiliki posisi strategis di selatan Nusantara. Ketika semua faktor itu bertemu dalam kurun waktu singkat, Timur Timur memasuki babak sejarah yang penuh ketegangan dan konsekuensi jangka panjang. Memasuki akhir tahun 1975, situasi di Timor Timur berkembang semakin cepat dan sulit diprediksi. Setelah Fretilin mendeklarasikan kemerdekaan pada 28 November 1975, dinamika politik di kawasan tersebut berubah menjadi persoalan regional yang sensitif. Pemerintah Indonesia menilai bahwa perkembangan tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, terutama karena dampaknya mulai terasa di wilayah perbatasan Nusa Tenggara Timur. Laporan mengenai arus pengungsi, ketegangan bersenjata, serta ketidakpastian struktur pemerintahan di Timor Timur memperkuat pandangan bahwa kondisi itu berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Dalam konteks politik domestik Indonesia saat itu, stabilitas merupakan prioritas utama pemerintahan Orde Baru. Setelah melalui periode pergolakan politik pada pertengahan 1960-an, pemerintah berupaya keras memastikan tidak ada lagi ancaman ideologis yang dapat mengganggu konsolidasi kekuasaan maupun pembangunan nasional. Kekhawatiran terhadap kemungkinan munculnya pemerintahan yang dianggap berhaluan kiri di wilayah yang berbatasan langsung dengan Indonesia menjadi pertimbangan serius. Situasi Perang Dingin membuat setiap perubahan politik di kawasan Asia Tenggara dipandang melalui lensa persaingan global antara blok Barat dan Timur. Keputusan untuk menempuh jalur militer tidak diambil dalam satu malam. Serangkaian pembahasan tingkat tinggi dilakukan antara pejabat sipil dan militer. Analisis intelijen, laporan diplomatik, serta perkembangan di lapangan menjadi bahan pertimbangan utama. Indonesia sebelumnya telah melakukan pendekatan non-militer, termasuk komunikasi dengan Portugal dan berbagai faksi politik di Timor Timur. Namun, proses diplomasi berjalan lambat dan tidak menghasilkan penyelesaian konkret dalam waktu yang dianggap memadai oleh Jakarta. Di sisi lain, muncul deklarasi dari kelompok pro-integrasi yang meminta agar Timor Timur bergabung dengan Indonesia. Pernyataan tersebut dijadikan salah satu dasar legitimasi untuk mempertimbangkan langkah lebih jauh. Pemerintah Indonesia menilai bahwa terdapat sebagian masyarakat Timor Timur yang tidak menginginkan kemerdekaan sepihak dan mengkhawatirkan dominasi satu kelompok politik. Kondisi ini menciptakan narasi bahwa intervensi diperlukan untuk mencegah konflik internal yang lebih luas.
Pertimbangan strategis juga memainkan peran penting. Letak geografis Timor Timur berada di jalur laut yang memiliki arti signifikan bagi keamanan Indonesia bagian timur. Dalam kalkulasi pertahanan, wilayah tersebut tidak dapat dipisahkan dari konfigurasi keamanan nasional secara keseluruhan. Kemungkinan hadirnya kekuatan asing melalui hubungan politik atau militer dengan pemerintahan baru di Timor Timur menjadi salah satu kekhawatiran utama. Dalam situasi global yang penuh rivalitas, setiap celah dianggap berpotensi dimanfaatkan oleh pihak luar. Pada tahap awal, operasi yang dirancang bersifat terbatas dan terselubung. Dukungan terhadap kelompok pro-integrasi dilakukan melalui berbagai cara, termasuk dukungan logistik dan koordinasi lintas perbatasan. Namun, perkembangan di lapangan menunjukkan bahwa pendekatan tersebut tidak cukup untuk mengubah keseimbangan kekuatan secara signifikan. Ketika Fretilin semakin mengokohkan kendali atas sebagian besar wilayah, opsi intervensi terbuka mulai dibahas secara lebih serius. Struktur militer Indonesia saat itu memiliki kapasitas untuk melakukan operasi gabungan dalam skala besar. Pengalaman dalam berbagai operasi penumpasan pemberontakan di dalam negeri memberikan keyakinan bahwa tindakan militer dapat dijalankan secara terkoordinasi. Rencana disusun dengan melibatkan 3 matra: darat, laut, dan udara. Persiapan mencakup mobilisasi pasukan, penentuan titik pendaratan, serta pengamanan jalur suplai. Semua dirancang untuk mencapai sasaran strategis dalam waktu relatif singkat. Keputusan akhir berada di tangan Presiden Soeharto sebagai Panglima tertinggi. Dalam sejumlah pertemuan terbatas, berbagai risiko dipertimbangkan, termasuk kemungkinan reaksi internasional. Indonesia menyadari bahwa langkah militer dapat memicu kecaman dari sebagian negara dan organisasi internasional. Namun, pemerintah beranggapan bahwa kepentingan keamanan nasional harus ditempatkan di atas pertimbangan lain. Kalkulasi diplomatik juga memperhitungkan posisi negara-negara besar yang memiliki kepentingan di kawasan Asia Tenggara. Nama sandi Operasi Seroja dipilih sebagai identitas operasi militer tersebut. Pemilihan nama menjadi bagian dari tradisi militer dalam memberi kode pada setiap operasi strategis. Di balik nama itu, tersimpan rencana besar untuk melakukan serangan terpadu yang bertujuan menguasai pusat-pusat pemerintahan dan instalasi penting di Timor Timur. Target utama meliputi ibu kota Dili, serta beberapa kota strategis lainnya yang dianggap vital untuk mengendalikan situasi secara keseluruhan. Menjelang pelaksanaan, persiapan logistik dilakukan secara intensif. Armada laut disiapkan untuk mengangkut pasukan dan perlengkapan berat, sementara pesawat angkut dan tempur disiagakan untuk mendukung operasi udara. Koordinasi antar komando menjadi faktor krusial agar serangan dapat berlangsung serentak dan meminimalisir hambatan di lapangan. Waktu pelaksanaan dipilih mempertimbangkan faktor cuaca, kesiapan pasukan, serta momentum politik. Di tingkat internal, keputusan tersebut menandai babak baru dalam kebijakan luar negeri Indonesia yang sebelumnya lebih menekankan prinsip non-intervensi di kawasan. Langkah militer menunjukkan bahwa dalam situasi tertentu, pemerintah bersedia mengambil tindakan langsung untuk menjaga kepentingan yang dianggap vital. Pertimbangan strategis, pertimbangan ideologis, serta dinamika regional berpadu dalam satu keputusan besar yang akan membawa konsekuensi panjang. Dengan segala persiapan yang telah dimatangkan, Indonesia bersiap memasuki fase operasi terbuka. Keputusan itu bukan hanya soal pengerahan pasukan, melainkan titik balik yang menentukan arah hubungan Indonesia dengan Timor Timur, serta posisi Indonesia di mata dunia internasional. Dari sinilah rangkaian peristiwa berikutnya bergerak menuju sebuah invasi yang akan tercatat sebagai salah satu operasi militer terbesar dalam sejarah negara tersebut. Fajar 7 Desember 1975 menjadi titik balik dramatis dalam sejarah Timor Timur. Dalam gelap yang belum sepenuhnya sirna, pergerakan militer berskala besar dimulai dengan koordinasi lintas matra yang telah disiapkan berhari-hari sebelumnya. Armada laut bergerak mendekati garis pantai, sementara pesawat militer bersiap di udara membawa pasukan lintas udara. Target utama adalah Dili, pusat pemerintahan sekaligus simbol kendali politik wilayah tersebut. Operasi dirancang untuk mengejutkan dan melumpuhkan struktur pertahanan lawan dalam waktu sesingkat mungkin. Gelombang pertama serangan dilakukan melalui pemboman terbatas
terhadap titik-titik yang dianggap strategis. Landasan udara, instalasi komunikasi, serta posisi pertahanan menjadi sasaran awal guna mengurangi kemampuan koordinasi pasukan Fretilin. Tak lama berselang, pasukan payung diterjunkan dari udara. Penerjunan dilakukan di beberapa titik untuk mempercepat penguasaan wilayah inti kota. Di saat bersamaan, kapal-kapal pendarat mengirim pasukan infanteri dan kendaraan militer menuju pesisir Dili. Situasi di lapangan berkembang cepat dan tidak selalu sesuai rencana. Medan yang belum sepenuhnya dipetakan secara detail, serta informasi intelijen yang terbatas, menciptakan tantangan tersendiri. Sebagian pasukan menghadapi tembakan perlawanan yang cukup intens, terutama dari posisi-posisi yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh pihak Fretilin. Pertempuran jarak dekat terjadi di sejumlah ruas jalan dan bangunan penting. Asap, suara tembakan, dan kepanikan warga sipil menyatu dalam suasana yang kacau. Penguasaan Dili menjadi prioritas utama karena kota ini memiliki nilai strategis dan simbolis. Kantor pemerintahan, pelabuhan, serta pusat komunikasi berusaha diamankan secepat mungkin. Dalam beberapa jam pertama, pertempuran berlangsung sporadis di berbagai sudut kota. Sebagian pasukan menghadapi kesulitan koordinasi akibat gangguan komunikasi dan kondisi geografis yang menantang. Namun, secara bertahap, posisi-posisi kunci mulai dikuasai. Di luar Dili, operasi juga digelar di kota-kota lain seperti Baucau dan Likwica. Pendekatan yang digunakan menggabungkan serangan udara dan pendaratan darat untuk mempercepat penguasaan titik-titik vital. Skala pengerahan pasukan menunjukkan bahwa operasi ini bukan sekedar tindakan terbatas, melainkan upaya sistematis untuk mengambil alih kendali teritorial. Pergerakan dilakukan dengan tujuan memotong jalur suplai dan memecah konsentrasi kekuatan lawan. Perlawanan dari pihak Fretilin tidak berhenti, meski serangan awal berhasil menguasai pusat-pusat kota. Sebagian pasukan mereka mundur ke wilayah perbukitan dan pegunungan, memanfaatkan kontur alam yang sulit dijangkau. Strategi bertahan dan bergerilya mulai diterapkan sebagai respons terhadap kekuatan militer yang lebih besar. Hal ini menandai bahwa penguasaan kota bukanlah akhir dari pertempuran, melainkan awal dari fase konflik yang lebih panjang. Dampak invasi tidak hanya dirasakan oleh pihak yang bertempur. Warga sipil berada dalam posisi paling rentan. Banyak yang terjebak di tengah baku tembak atau terpaksa meninggalkan rumah demi mencari perlindungan. Ketidakpastian menyelimuti kehidupan sehari-hari, sementara akses terhadap kebutuhan dasar terganggu. Dalam situasi perang yang bergerak cepat, informasi seringkali simpang siur, memperburuk kepanikan di masyarakat. Di tingkat internasional, kabar mengenai invasi menyebar dengan cepat. Media asing mulai melaporkan perkembangan dari berbagai sumber, meskipun akses langsung ke wilayah konflik terbatas. Reaksi diplomatik muncul dalam waktu singkat. Beberapa negara menyuarakan keprihatinan dan menyerukan penghentian kekerasan, sementara yang lain mengambil posisi lebih hati-hati. Persoalan ini kemudian dibahas dalam forum internasional, menempatkan Indonesia dalam sorotan global. Secara militer, fase awal invasi menunjukkan efektivitas koordinasi lintas matra, tetapi juga mengungkap kompleksitas operasi amfibi dan udara dalam lingkungan yang belum sepenuhnya terkendali. Tantangan logistik segera muncul, terutama dalam memastikan suplai amunisi, makanan, dan peralatan medis bagi pasukan yang telah mendarat. Jalur distribusi harus diamankan agar operasi dapat berlanjut tanpa hambatan besar. Dalam beberapa hari setelah 7 Desember, kendali atas Dili semakin menguat. Struktur pemerintahan yang sebelumnya berjalan di bawah Fretilin tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Namun stabilitas penuh belum tercapai. Bentrokan masih terjadi di berbagai wilayah, terutama di daerah yang jauh dari pusat kota. Kondisi ini menuntut pengerahan tambahan pasukan serta penyesuaian strategi untuk menghadapi pola perlawanan yang berubah. Invasi tersebut menjadi momentum yang mengubah arah sejarah kawasan secara drastis. Keputusan yang sebelumnya dibahas di ruang-ruang tertutup, kini mewujud dalam operasi militer terbuka dengan konsekuensi nyata di lapangan. Tanggal 7 Desember 1975 tercatat sebagai hari dimulainya keterlibatan militer secara langsung dan masif, yang dampaknya akan terasa selama bertahun-tahun berikutnya. Dari hari itu,
konflik memasuki babak baru yang lebih kompleks, melibatkan bukan hanya kekuatan bersenjata, tetapi juga diplomasi, opini internasional, dan dinamika sosial masyarakat setempat. Setelah pusat-pusat kota berhasil dikuasai, konflik di Timor Timur tidak berakhir sebagaimana yang diperkirakan dalam skenario awal operasi. Justru fase yang lebih panjang dan melelahkan dimulai ketika kelompok perlawanan mengubah strategi menjadi perang gerilya. Wilayah pegunungan yang membentang luas, lembah-lembah curam, serta hutan lebat memberikan keuntungan alamiah bagi pasukan yang memilih bertahan secara bergerak dan tersembunyi. Medan yang sulit diakses kendaraan berat membuat pendekatan konvensional menjadi kurang efektif. Kelompok bersenjata yang sebelumnya terlibat dalam pertempuran terbuka mulai memecah diri ke unit-unit kecil. Mereka menghindari kontak langsung dalam skala besar dan lebih memilih serangan mendadak terhadap patroli atau pos terpencil. Jalur logistik menjadi sasaran empuk karena suplai merupakan urat nadi operasi militer. Serangan cepat lalu mundur ke daerah tinggi menciptakan tekanan psikologis sekaligus memperpanjang konflik tanpa garis depan yang jelas. Bagi aparat keamanan, situasi ini menuntut perubahan pendekatan. Operasi penyisiran dilakukan secara intensif di daerah pedalaman. Pos-pos keamanan didirikan di titik-titik strategis untuk mempersempit ruang gerak gerilyawan. Namun luasnya wilayah dan dukungan geografis terhadap taktik sembunyi membuat upaya penguasaan penuh menjadi tantangan besar. Setiap lembah dan lereng berpotensi menjadi lokasi penyergapan. Konflik yang berlarut-larut membawa dampak sosial yang luas. Banyak desa berada di antara dua kekuatan bersenjata, menciptakan situasi serba sulit bagi penduduk sipil. Sebagian warga terpaksa mengungsi ke wilayah yang dianggap lebih aman, sementara lainnya tetap bertahan dengan risiko tinggi. Aktivitas pertanian terganggu karena ladang berada di area rawan. Distribusi pangan menjadi tidak stabil dan kondisi kesehatan masyarakat menurun akibat terbatasnya layanan medis. Di tengah kondisi tersebut, upaya untuk membangun struktur administrasi baru terus dijalankan. Pemerintah daerah mulai dibentuk dengan dukungan aparat keamanan, namun efektivitasnya seringkali terbentur oleh situasi keamanan yang belum sepenuhnya terkendali. Program pembangunan seperti pembukaan jalan, sekolah, dan fasilitas kesehatan dilakukan sebagai bagian dari pendekatan yang memadukan keamanan dan pembangunan. Harapannya, stabilitas dapat dicapai tidak hanya melalui operasi militer, tetapi juga melalui peningkatan kesejahteraan. Perlawanan bersenjata tidak berdiri sendiri. Dukungan moral dan jaringan informasi turut memainkan peran penting dalam mempertahankan eksistensi gerilya. Komunikasi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, memanfaatkan jaringan lokal yang sulit dideteksi. Di beberapa wilayah, simpati terhadap perjuangan kemerdekaan tetap hidup, meskipun tekanan keamanan meningkat. Dinamika ini menciptakan konflik yang tidak hanya bersifat militer, tetapi juga menyentuh dimensi identitas dan aspirasi politik. Tahun demi tahun berlalu tanpa penyelesaian tuntas. Intensitas bentrokan mengalami pasang surut, namun tidak pernah benar-benar berhenti. Pada periode tertentu, operasi besar digelar untuk menghancurkan basis-basis gerilya di pegunungan. Di periode lain, pendekatan yang lebih persuasif dicoba untuk menarik dukungan masyarakat melalui program integrasi sosial. Perubahan strategi ini menunjukkan bahwa konflik telah memasuki tahap kompleks yang memerlukan kombinasi langkah keamanan dan kebijakan sipil. Situasi kemanusiaan menjadi perhatian yang semakin besar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Laporan mengenai kondisi warga sipil, pengungsian, dan keterbatasan akses pangan memunculkan sorotan dari berbagai organisasi internasional. Bantuan kemanusiaan mulai masuk dalam skala terbatas, meskipun distribusinya tidak selalu mudah karena faktor keamanan dan infrastruktur. Tekanan opini global perlahan membentuk persepsi bahwa konflik ini memiliki implikasi lebih luas dari sekedar persoalan domestik. Bagi para prajurit di lapangan, konflik berkepanjangan berarti penugasan yang melelahkan secara fisik dan mental. Patroli rutin di medan berat, ancaman penyergapan mendadak, serta jarak yang jauh dari keluarga menjadi bagian dari realitas sehari-hari. Di sisi lain, kelompok gerilya juga menghadapi tantangan besar, termasuk keterbatasan logistik, risiko tertangkap, dan tekanan terus-menerus dari operasi keamanan. Kedua belah pihak terjebak dalam siklus konfrontasi yang sulit diputus.
Memasuki dekade 1980-an, konflik menunjukkan pola yang lebih terfragmentasi. Perlawanan tidak lagi terpusat di satu komando yang kuat, melainkan menyebar dalam sel-sel kecil dengan koordinasi terbatas. Ini menyulitkan upaya penuntasan secara cepat, karena keberadaan kelompok-kelompok kecil seringkali sulit dilacak. Meskipun demikian, aktivitas bersenjata tetap menjadi simbol bahwa persoalan politik belum menemukan titik temu. Konflik yang berkepanjangan juga membentuk generasi baru yang tumbuh dalam suasana ketegangan. Anak-anak yang lahir pada masa itu mengenal kehidupan dengan bayang-bayang patroli militer dan kabar bentrokan. Kondisi ini meninggalkan dampak psikologis jangka panjang bagi masyarakat. Rasa tidak aman menjadi bagian keseharian, sementara harapan akan stabilitas kerap bergantung pada perkembangan situasi keamanan. Pada akhirnya, fase perlawanan gerilya menunjukkan bahwa penguasaan teritorial tidak selalu identik dengan berakhirnya konflik. Ketika akar persoalan politik dan identitas belum sepenuhnya terselesaikan, perlawanan dapat terus hidup dalam berbagai bentuk. Konflik di Timur Timur selama periode ini menggambarkan betapa kompleksnya interaksi antara strategi militer, dukungan masyarakat, dan tekanan internasional. Perang tidak lagi berlangsung dalam pertempuran besar yang terbuka, melainkan dalam gesekan kecil yang terus menyala dan membentuk perjalanan panjang menuju fase berikutnya dalam sejarah kawasan tersebut. Setelah fase awal operasi militer dan penguasaan pusat-pusat pemerintahan, langkah politik berikutnya diarahkan pada proses integrasi formal Timur Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tahun 1976, melalui mekanisme yang didukung oleh perwakilan kelompok pro-integrasi, Timur Timur secara resmi dinyatakan sebagai provinsi ke-27. Keputusan tersebut kemudian disahkan melalui perangkat hukum nasional, menempatkan wilayah itu dalam struktur administratif yang sama dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Pembentukan pemerintahan daerah menjadi prioritas utama. Struktur birokrasi disusun mengikuti sistem administrasi nasional, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kecamatan. Pejabat pemerintahan ditunjuk untuk mengisi posisi strategis, sebagian berasal dari tokoh lokal dan sebagian lainnya dari luar daerah. Tujuannya adalah mempercepat proses konsolidasi serta memastikan kebijakan pusat dapat berjalan efektif. Dalam waktu singkat, simbol-simbol kenegaraan Indonesia hadir secara resmi di kantor-kantor pemerintahan, sekolah, dan institusi publik. Integrasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga diarahkan pada pembangunan fisik dan sosial. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran untuk membangun infrastruktur dasar seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan, dan fasilitas komunikasi. Wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau mulai dihubungkan melalui proyek pembukaan akses darat. Pembangunan sekolah dan puskesmas diperluas untuk meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan. Program ini dipandang sebagai langkah strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan di kawasan timur Indonesia. Dalam sektor pendidikan, kurikulum nasional mulai diterapkan. Bahasa Indonesia diperkenalkan sebagai bahasa pengantar utama di sekolah-sekolah, sementara tenaga pengajar didatangkan untuk mengisi kekurangan sumber daya manusia. Generasi muda Timur Timur diperkenalkan pada sistem pendidikan yang terintegrasi dengan standar nasional. Beasiswa dan program pelatihan juga diberikan bagi siswa yang melanjutkan pendidikan ke luar daerah, dengan harapan menciptakan kader lokal yang mampu mengelola pemerintahan di masa depan. Di bidang ekonomi, berbagai program dirancang untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Sektor pertanian mendapat perhatian melalui penyediaan bibit unggul, alat pertanian, dan pendampingan teknis. Pasar tradisional diperbaiki untuk mendukung aktivitas perdagangan lokal. Selain itu, investasi negara dalam bentuk proyek pembangunan diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru. Kehadiran pegawai negeri, aparat keamanan, dan pekerja proyek turut mempengaruhi dinamika ekonomi setempat. Meski pembangunan berjalan, proses integrasi menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Sebagian masyarakat menerima kebijakan tersebut sebagai peluang untuk memperoleh akses lebih luas terhadap layanan publik dan stabilitas. Namun ada pula kelompok yang tetap mempertahankan aspirasi politik berbeda. Perbedaan pandangan ini menciptakan situasi sosial yang kompleks. Pemerintah berupaya menjaga ketertiban melalui pendekatan keamanan, sekaligus memperluas program sosial sebagai upaya membangun kepercayaan. Dalam konteks internasional, status integrasi menjadi perdebatan yang terus bergulir. Beberapa negara mengakui langkah Indonesia, sementara lainnya menolak dan tetap memandang Timur Timur sebagai wilayah yang belum menyelesaikan proses dekolonisasi secara sah.
Isu ini dibahas dalam berbagai forum internasional dan mempengaruhi citra diplomatik Indonesia. Pemerintah Indonesia mempertahankan posisinya dengan menyatakan bahwa integrasi dilakukan atas dasar aspirasi sebagian rakyat Timur Timur, serta demi menjaga stabilitas kawasan. Perubahan sosial juga tampak dalam kehidupan sehari-hari. Mobilitas penduduk meningkat seiring dengan pembangunan jalan dan fasilitas transportasi. Interaksi antara masyarakat lokal dan pendatang dari berbagai daerah di Indonesia semakin intensif. Pertukaran budaya terjadi secara alami melalui pendidikan, perdagangan, dan kegiatan pemerintahan. Di sisi lain, dinamika ini turut membawa penyesuaian identitas dan pola hidup yang tidak selalu berlangsung mulus. Kehadiran aparat keamanan tetap menjadi bagian penting dari realitas provinsi baru tersebut. Stabilitas dipandang sebagai syarat utama agar pembangunan dapat berjalan tanpa gangguan. Operasi pengamanan dilakukan untuk merespons potensi ancaman dan menjaga wilayah tetap kondusif. Namun situasi keamanan yang fluktuatif menunjukkan bahwa integrasi formal belum sepenuhnya mengakhiri ketegangan politik yang ada. Memasuki dekade 1980-an hingga 1990-an, berbagai proyek pembangunan terus dilaksanakan. Jalan lintas kabupaten diperluas, jaringan listrik diperkenalkan di beberapa wilayah, dan fasilitas pemerintahan diperbaiki. Statistik pembangunan menunjukkan peningkatan akses pendidikan dan kesehatan dibandingkan periode sebelumnya. Pemerintah memandang capaian ini sebagai bukti komitmen dalam membangun wilayah yang baru bergabung. Meski demikian, perdebatan mengenai legitimasi integrasi tidak pernah sepenuhnya surut. Aspirasi politik yang berbeda tetap muncul dalam berbagai bentuk, baik melalui jalur diplomasi internasional maupun dinamika internal. Situasi ini menempatkan Timur Timur dalam posisi unik sebagai provinsi yang mengalami proses integrasi di tengah sorotan global. Integrasi sebagai provinsi ke-27 menjadi fase penting dalam perjalanan panjang hubungan Indonesia dan Timur Timur. Langkah ini mengubah peta administrasi nasional sekaligus membentuk realitas sosial politik baru di kawasan tersebut. Di balik pembangunan dan restrukturisasi pemerintahan, tersimpan tantangan yang terus berkembang, menjadikan periode ini sebagai masa transisi yang menentukan arah sejarah berikutnya. Memasuki dekade 1990-an, dinamika Timor Timur tidak lagi semata menjadi persoalan domestik Indonesia, melainkan isu yang terus bergulir di panggung internasional. Perhatian dunia terhadap wilayah tersebut meningkat seiring menguatnya wacana hak asasi manusia secara global setelah berakhirnya Perang Dingin. Perubahan tatanan geopolitik membuat banyak negara dan organisasi internasional lebih aktif menyoroti konflik-konflik regional yang sebelumnya tertutup oleh rivalitas blok besar. Salah satu peristiwa yang menjadi titik sorotan internasional terjadi pada 12 November 1991 di pemakaman Santa Cruz, Dili. Insiden tersebut terekam kamera jurnalis asing dan menyebar luas ke berbagai negara. Tayangan itu memicu reaksi keras dari komunitas internasional, organisasi non-pemerintah, serta lembaga hak asasi manusia. Sejak saat itu, isu Timor Timur semakin sering dibahas dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menjadi agenda diplomatik yang sulit dihindari. Tekanan terhadap Indonesia muncul dalam berbagai bentuk. Beberapa negara meninjau ulang kerjasama militer, sementara lembaga internasional mengeluarkan resolusi yang menyerukan penyelesaian damai dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat Timor Timur. Kampanye solidaritas berkembang di berbagai belahan dunia, memperkuat jaringan advokasi yang menuntut referendum atau mekanisme penentuan nasib sendiri. Media internasional turut memainkan peran besar dalam membentuk opini publik global. Di dalam negeri, pemerintah Indonesia menghadapi dilema antara mempertahankan kebijakan integrasi dan merespons tekanan diplomatik yang terus meningkat. Upaya perbaikan citra dilakukan melalui pendekatan dialog dan pembangunan sosial. Program-program kesejahteraan diperluas, sementara ruang komunikasi dengan tokoh masyarakat setempat dibuka lebih intensif. Namun persepsi internasional tidak mudah berubah, terutama karena laporan-laporan pelanggaran HAM terus menjadi bahan perdebatan. Perubahan besar mulai terasa ketika krisis ekonomi Asia melanda pada 1997-1998. Guncangan finansial yang berat melemahkan fondasi ekonomi Indonesia dan memicu ketidakpuasan sosial di berbagai daerah. Gelombang demonstrasi mahasiswa dan tekanan politik akhirnya berujung pada pengunduran diri Presiden Soeharto pada Mei 1998.
Era reformasi pun dimulai, membawa semangat keterbukaan politik dan peninjauan ulang berbagai kebijakan lama. Dalam suasana transisi tersebut, pendekatan terhadap Timor Timur ikut mengalami perubahan. Presiden B.J. Habibie yang menggantikan Soeharto menghadapi tantangan besar untuk memulihkan kepercayaan internasional sekaligus menjaga stabilitas nasional. Salah satu langkah yang mengejutkan banyak pihak adalah keputusan membuka opsi referendum bagi rakyat Timor Timur. Kebijakan ini diumumkan sebagai bagian dari upaya mencari solusi damai yang lebih demokratis. Keputusan tersebut tidak muncul dalam ruang hampa. Selain tekanan internasional, pemerintah juga mempertimbangkan beban politik dan ekonomi yang ditanggung selama bertahun-tahun konflik. Opsi otonomi luas sempat diajukan sebagai alternatif, namun dinamika diplomatik berkembang cepat. Perundingan dengan Portugal di bawah mediasi PBB menghasilkan kesepakatan untuk menyelenggarakan jajak pendapat yang diawasi secara internasional. Persiapan referendum berlangsung dalam suasana tegang. Kelompok pro-integrasi dan pro-kemerdekaan sama-sama melakukan kampanye dengan dukungan massa masing-masing. Aparat keamanan dituntut menjaga ketertiban, sementara misi PBB mulai bekerja mengatur logistik dan pendataan pemilih. Dunia kembali menaruh perhatian besar pada wilayah kecil di selatan Indonesia tersebut. Tekanan internasional mencapai puncaknya menjelang dan sesudah pelaksanaan referendum. Negara-negara besar menyatakan komitmen untuk menghormati hasil jajak pendapat, sekaligus menuntut agar proses berlangsung transparan dan aman. Organisasi regional dan global memantau setiap perkembangan, menciptakan pengawasan yang belum pernah terjadi dalam sejarah konflik itu. Perubahan politik di Indonesia sendiri memperlihatkan pergeseran paradigma. Jika sebelumnya pendekatan keamanan menjadi dominan, kini jalur diplomasi dan legitimasi demokratis lebih ditekankan. Reformasi membuka ruang kebebasan pers dan diskusi publik mengenai berbagai isu sensitif, termasuk kebijakan di Timor Timur. Perdebatan di parlemen dan masyarakat sipil mencerminkan dinamika baru yang lebih terbuka dibanding era sebelumnya. Hasil referendum pada 30 Agustus 1999 menunjukkan mayoritas pemilih memilih untuk berpisah dari Indonesia. Pengumuman hasil tersebut memicu ketegangan dan kekerasan di sejumlah wilayah, memaksa keterlibatan pasukan multinasional untuk menstabilkan situasi. Keputusan politik yang diambil dalam masa transisi itu menjadi penanda berakhirnya satu fase panjang dalam sejarah hubungan kedua wilayah. Tekanan internasional dan perubahan politik domestik saling berkelindang dalam membentuk arah kebijakan akhir 1990-an. Transformasi global pasca Perang Dingin, menguatnya isu hak asasi manusia, krisis ekonomi regional, serta gelombang reformasi internal menciptakan kondisi yang mendorong solusi berbeda dari pendekatan sebelumnya. Fase ini memperlihatkan bagaimana dinamika global dan nasional dapat bertemu dalam satu titik keputusan yang menentukan perjalanan sejarah sebuah kawasan. Tanggal 30 Agustus 1999 menjadi hari yang menentukan arah sejarah Timor Timur. Sejak pagi, antrean panjang terlihat di berbagai tempat pemungutan suara yang dijaga ketat oleh aparat keamanan serta diawasi langsung oleh misi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Warga datang dengan membawa harapan, kecemasan, dan kesadaran bahwa pilihan yang mereka tentukan akan mengubah masa depan wilayah tersebut. Untuk pertama kalinya, proses penentuan nasib politik dilakukan melalui mekanisme jajak pendapat yang diakui dan diawasi komunitas internasional. Proses pemungutan suara berlangsung relatif tertib, meskipun suasana di luar lokasi pemilihan dipenuhi ketegangan. Dua pilihan utama tersedia, menerima otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia atau menolak otonomi yang berarti berpisah dari Indonesia. Tingkat partisipasi yang sangat tinggi mencerminkan besarnya antusiasme masyarakat dalam menentukan arah politik mereka sendiri. Keikutsertaan hampir menyentuh seluruh pemilih terdaftar, menunjukkan bahwa referendum bukan sekadar formalitas, melainkan momentum bersejarah. Beberapa hari setelah pemungutan suara, hasil resmi diumumkan. Mayoritas pemilih memilih untuk menolak otonomi dan memisahkan diri dari Indonesia. Keputusan tersebut memicu gejolak yang cepat dan luas. Ketegangan yang sebelumnya terpendam berubah menjadi kekerasan di sejumlah wilayah. Bentrokan,
pembakaran bangunan, serta gelombang pengungsian terjadi dalam waktu singkat. Infrastruktur yang telah dibangun selama bertahun-tahun mengalami kerusakan berat. Ribuan warga mengungsi ke berbagai tempat, termasuk melintasi perbatasan menuju Timor Barat. Situasi keamanan yang memburuk menempatkan pemerintah Indonesia dalam posisi sulit. Tekanan internasional kembali menguat, mendesak adanya langkah cepat untuk menghentikan kekerasan dan memulihkan ketertiban. Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang membuka jalan bagi pembentukan pasukan multinasional guna menstabilkan keadaan. Pemerintah Indonesia akhirnya menyetujui kehadiran pasukan internasional tersebut sebagai bagian dari upaya mengendalikan situasi yang semakin tidak terkendali. Kehadiran pasukan multinasional membawa perubahan signifikan di lapangan. Secara bertahap, ketertiban mulai dipulihkan, meskipun dampak kerusakan dan trauma sosial tidak dapat dihapus dalam waktu singkat. Aparat keamanan Indonesia memulai proses penarikan pasukan dari wilayah tersebut. Tahap ini menandai berakhirnya keterlibatan militer secara resmi dalam konflik yang telah berlangsung selama lebih dari 2 dekade. Setelah penarikan pasukan, administrasi wilayah diambil alih oleh United Nations Transitional Administration in East Timor, atau UNTAID. Badan ini bertugas mengelola pemerintahan sementara, membangun kembali institusi sipil, serta mempersiapkan transisi menuju kemerdekaan penuh. Proses rekonstruksi mencakup pembentukan sistem hukum, penyelenggaraan layanan publik, serta pembangunan kembali infrastruktur yang rusak. Dukungan internasional mengalir dalam bentuk bantuan kemanusiaan dan pendanaan pembangunan. Bagi Indonesia, fase ini menjadi momen refleksi mendalam. Keputusan menerima hasil referendum menunjukkan perubahan sikap politik yang signifikan dibanding masa sebelumnya. Pemerintah menegaskan komitmen untuk menghormati pilihan rakyat Timor Timur serta menjaga hubungan baik dengan negara baru yang akan terbentuk. Hubungan bilateral kemudian diarahkan pada kerjasama diplomatik dan ekonomi, menggantikan dinamika konflik yang telah lama membayangi konflik. Pada 20 Mei 2002, Timor Timur secara resmi memproklamasikan kemerdekaannya sebagai Republik Demokratis Timor Leste. Upacara tersebut dihadiri berbagai perwakilan internasional dan menandai lahirnya negara baru di kawasan Asia Tenggara. Momen itu menjadi simbol berakhirnya satu bab panjang sejarah yang syarat ketegangan, perdebatan, dan pengorbanan. Akhir operasi militer tidak serta-merta menghapus dampak sosial yang tertinggal. Banyak keluarga di kedua sisi yang harus menghadapi kenyataan pahit akibat konflik berkepanjangan. Rekonsiliasi menjadi agenda penting, baik di tingkat masyarakat maupun antar negara. Berbagai inisiatif dialog dan kerjasama dilakukan untuk membangun kembali kepercayaan, serta memastikan bahwa hubungan di masa depan didasarkan pada prinsip saling menghormati. Referendum 99 dan rangkaian peristiwa setelahnya memperlihatkan bagaimana dinamika politik dapat berubah secara drastis ketika tekanan internasional, perubahan domestik, dan aspirasi masyarakat bertemu dalam satu titik sejarah. Keputusan yang diambil pada masa transisi tersebut tidak hanya mengakhiri operasi militer terbesar dalam sejarah Indonesia, tetapi juga membuka jalan bagi babak baru hubungan antara dua bangsa yang sebelumnya terikat dalam konflik panjang. Dengan berakhirnya fase tersebut, Operasi Seroja menjadi bagian dari catatan sejarah yang kompleks. Ia meninggalkan pelajaran mengenai pentingnya dialog, legitimasi politik, serta pengelolaan konflik dalam konteks regional dan global. Dari ketegangan menuju pemisahan, perjalanan ini membentuk identitas baru bagi Timor Leste, sekaligus menandai transformasi kebijakan Indonesia di era reformasi. Bagaimana pendapat kalian mengenai Operasi Seroja? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa, share video ini ke teman-teman atau keluarga kalian agar mereka juga mendapatkan pemahaman yang lebih luas mengenai Operasi Seroja. Dukung channel ini dengan cara klik tombol like, tekan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan konten sejarah menarik lainnya. Karena di Lentera Masa Lalu, kita tidak hanya mengingat masa lalu, kita memahaminya.